Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahra Sabrani Zaida. Baik lagi sama aku. Di video sebelumnya, aku udah bahas bahwa ternyata nilai-nilai demokrasi di Indonesia seperti musyawarah dan mufakat serta keadilan sosial belum diterapkan di era modern saat ini. Kini, tantangan demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh oligarki, korupsi, dan liberalisme global. Lalu, bagaimana cara kita menjaga demokrasi yang adil dan bagaimana kita melawan korupsi dan memastikan suara rakyat tetap terdengar? Yuk kita bahas. Pancasila yang terdiri dari 5 sila memiliki kedudukan sentral dalam membentuk tatanan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Salah satu sila yang paling erat kaitannya dengan demokrasi adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung berorientasi dengan kebebasan individu dan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila lebih menekankan pada proses deliberatif melalui musyawarah untuk mufakat yang tidak hanya bertujuan mencapai suara mayoritas, tetapi juga melibatkan kehendak seluruh rakyat, termasuk suara-suara minoritas. Hal ini mencerminkan karakter kolektif masyarakat Indonesia yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Tantangan berikutnya adalah dari internal politik Indonesia sendiri, yaitu pengaruh oligarki dan korupsi. Oligarki yang mengacu pada sekelompok kecil elit yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar, memiliki peran signifikan dalam mengendalikan kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem yang seharusnya mengutamakan musyawarah untuk mufakat, oligarki seringkali memanfaatkan sumber daya mereka untuk memengaruhi keputusan politik demi kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Kondisi ini dipengaruhi oleh maraknya praktik korupsi di berbagai level pemerintahan. Korupsi tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada. Menurut Mubiarto, dalam bukunya Pancasila, Cita-Cita dan Tantangan, korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia karena ia merusak prinsip keadilan sosial dan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika para pemimpin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, maka musyawarah mufakat yang sejati tidak mungkin tercapai. Pernyataan ini memperkuat fakta bahwa korupsi dan oligarki menjadi tantangan serius dalam menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila tetap hidup dalam praktik politik sehari-hari. Untuk mempertahankan demokrasi Pancasila di tengah tantangan-tantangan ini, diperlukan langkah-langkah reformasi yang signifikan. Salah satu upaya yang penting adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Generasi muda harus dibekali pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Pendidikan ini harus lebih dari sekedar hafalan tentang sila-sila Pancasila, tetapi juga melibatkan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya harus berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami Pancasila secara teoretis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, reformasi di sektor politik dan hukum juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi Pancasila. Lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus diperkuat baik dari segi kewenangan maupun sumber daya agar mampu menindak tegas para pelaku korupsi, terutama di kalangan elit politik. Reformasi peradilan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Para hakim dan penegak
hukum harus independen dan bebas dari pengaruh politik, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Di samping itu, budaya politik yang sehat juga harus terus dikembangkan demokrasi Pancasila. Tidak hanya membutuhkan pemimpin yang terampil secara teknis, tapi juga pemimpin yang memiliki integritas moral dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu mendengarkan aspirasi rakyat, menghargai proses musyawarah untuk mufakat, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial. Budaya politik yang sehat juga harus menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi milik para elit, tetapi juga benar-benar menjadi milik rakyat.